Pemirsa, koruptor merupakan pelaku kejahatan luar biasa ya. Tadi disebutkan oleh pengamat kami, tadi pakar hukum pidana Heri Firmansyah, pelaku dari korupsi ini memang tidak boleh diberi ampun. Karena pun dari berbagai negara tentunya memberikan beberapa hukuman kepada mereka yang terlibat kasus korupsi. Maka dari itu kami akan jelaskan kepada Anda negara mana yang paling kejam, yang paling sadis memberikan hukuman, yaitu hukuman seumur hidup, hukuman mati, kemudian hukuman yang paling ringan. Kita akan lihat di beberapa slide berikut ini. Sederet hukuman koruptor di berbagai negara. Kita akan main ke negara Tiongkok terlebih dahulu untuk melihat hukuman yang akan didapat oleh seorang koruptor di sana. Kalau kita lihat dari hukuman yang akan dialami oleh seorang koruptor adalah hukuman seumur hidup tanpa juga ada remisi di Tiongkok. Jika Anda atau pejabat di sana melakukan hal korupsi, maka akan ada hukuman seumur hidup. Yang paling berat juga pemirsa, tidak hanya hukuman seumur hidup, tapi hukuman mati. Ini sudah dilakukan oleh beberapa koruptor, yaitu eksekusi mati yang terjadi di Tiongkok kepada mereka yang melakukan praktik dari korupsi atau rasuah kalau kita akrab di Indonesia begitu bahasanya ya. Kemudian kalau kita lihat di Singapura pemirsa, ini negara kedua yang paling kejam melakukan atau membuat hukuman kepada koruptor, yaitu hukuman seumur hidup. Sama dengan Tiongkok begitu ya, hukuman mati juga berlaku di Singapura. Negara tetangga kita ini tidak main-main juga kepada mereka yang terlibat kasus korupsi. Dan antara pengedar narkoba dan juga koruptor ini juga sama hukumannya karena disebutkan di negara Singapura sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Jadi tidak hanya seorang koruptor dan juga pengedar narkoba ikut dilibatkan atau menjadi extraordinary crime begitu ya. Bagi mereka yang pengedar narkoba juga dieksekusi mati di Singapura. Kita akan main ke negara berikutnya, tidak hanya Tiongkok dan juga Singapura. Kita akan berkunjung ke negara berikutnya untuk melihat negara yang juga tidak memberikan ampun kepada mereka yang korupsi. Ada Vietnam, hukuman mati. Vietnam ini dijuluki sebagai negara paling bersih dari praktik rasuah karena juga tidak memberikan ampun kepada koruptor. Hukuman mati di sana akan mengalami atau akan menimpa Anda yang korupsi. Dan juga eksekusi mati ini pernah dilakukan ya di Vietnam. Ini ditujukan kepada salah satu pemimpin dari bank pemerintah, yaitu namanya adalah atau Nguyen Xuan Son. Pada tahun 2017 silam, ia sudah dieksekusi mati karena melakukan praktik korupsi. Kita berpindah ke negara berikutnya, negara keempat, ada Korea Selatan. Tidak ada hukuman mati, tidak ada hukuman seumur hidup, tapi pemberlakuan hukuman sosial. Nah, bagi mereka yang koruptor, pejabat negara yang koruptor, diperbolehkan kepada warga setempat untuk melakukan persekusi, mempermalukan pejabat negaranya di tengah jalan untuk dipermalukan sebagai bentuk hukuman sosial kepada mereka yang melakukan praktik korupsi. Ini terjadi pada pejabat negara di sana, yaitu mantan presiden dari Korea Selatan, yaitu bernama Roh Moon Hyun begitu ya. Dia adalah pejabat negara atau mantan dari presiden yang terlibat korupsi dan akhirnya tanpa mengurangi rasa simpati dan empati, saya harus menyebutkannya, dia akhirnya bunuh diri karena pasca dipermalukan di publik atas kasus korupsi. Terakhir kita mampir ke negara kita sendiri, Indonesia. Ini hukuman yang dinilai oleh sejumlah pakar dan juga pengamat, hukuman paling ringan, yaitu hukuman paling lama di penjara selama 20 tahun. Dan paling ringan adalah 4 tahun begitu ya. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 99 tentang Tipikor. Tapi kalau untuk hukuman paling berat juga bisa terbuka peluang begitu ya di pasal 52 KUHP disebutkan bagi mereka yang pejabat korupsi kemudian akan ada hukuman tambahan sepertiga dari vonisnya. Itu tadi saya jelaskan ke Anda ya, beberapa negara, ada 5, diantaranya ada Tiongkok, ada Vietnam, Korea Selatan, dan juga Indonesia untuk perbandingan hukuman bagi seorang koruptor.